Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini di seputaran GBK Car kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Dia masih di Papua. Bro. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Oh, itu ada kamera. Izin Pak, potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Hei. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turunin aja, Bang. Jempol. mereka pertemuan dulu. Mbak, sebelah sini, Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada, Pak? Lagi, Mas. Sekali lagi, Mbak. Belum mana? Pak, lagi, Mbak. Harus gitu. Bang, tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Akan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Pak Utut, Pak Pacul. Mangan. Lari kalah kita. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Dia masih di Papua. Bro. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang, itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Oh, itu ada kamera. Izin Pak, potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Aduh.
Enggak, cuma foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya bang. Jangan bang. Kiri aja bang. mereka pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Mbak, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi mas, sekali lagi mbak. Mas, sekali lagi mbak, belum mana? Mbak, lagi mbak. Minum, tenang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis bikin gitu biar pertemuan saya. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Pak Utot, Pak Pajol. Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY. Dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara. Sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung
menjadi trending topik, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan mediasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat.
Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan
mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa ini indahnya
pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY. Dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara. Sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini
merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY. Dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara. Sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim.
Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini banyak berbagi cerita dan juga pengalaman termasuk gagasan. Bagaimanapun PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa
pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu, ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini. Ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi
Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa. 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup kemudian Mas Ahaye baru kita foto bersama. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin.
Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas Ahaye, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun. Mungkin di Car Free Day berikutnya. Pak Utut, Pak Wajul. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Dia masih di Papua. Bro. Maju. Untuk ada kamera. Potong ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Untuk ada kamera. Izin Pak, potong ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Hei. Aduh. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turunin aja, Bang. Mereka pertemuan dulu. Mas sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Pak lagi Pak. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan. Siap. Oke,
Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilakan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
Apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres? Gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah
ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah, sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah, terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu, ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, langsung dijawab. Silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan.
Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah
Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Untuk ada kamera Otang ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang itu selang-seling kata. Mas kamera mas. Untuk ada kamera. Izin Pak, Otang ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Hei. Aduh. Selang-seling kata. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang, tangan Bang. Turunin aja Bang. Jempol. mereka pertemuan dulu. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya betul. Mbak Puan.
Pak, lagi Mas, sekali lagi Mbak. Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Pak, lagi Mbak. Minum, tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis bikin gitu biar pertemuan tuh. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP,
dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres?
gitu. Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca
cawapres. Kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih.
Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Pak Utut, Pak Wajul. Mangan. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, bisa kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Hei. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turunin aja, Bang. Mereka bertemuan dulu. Mbak, sebelah sini, Mbak Puan.
Ya, betul, 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 betul. Mana dada, Pak? Pak, lagi Mas, sekali lagi Mbak. Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Pak, lagi Mbak. Harus gitu. Bang Idun, tenang. Saya Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha.
Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Masih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian
kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu. Dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik
akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga
kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya. Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Untuk ada kamera Otang ada sini Pak, Pak ada sini Pak. Bang itu selang-seling kata. Mas kamera mana? Untuk ada kamera Otang ada sini Pak, Pak ada sini Pak. Bang. Aduh.
Enggak, cuma foto doang. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Bang. Mereka pertemuan dulu. Mbak, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Harus gitu. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis bikin gitu biar pertemuan saya. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas.
Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah, sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu, Mbak? Nah, terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin
PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin
Pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya. Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Begitu Mbak Puan, monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang itu selang-seling kata.
Mas, kamera mas. Oh itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak. Foto ada sini Pak, Pak. Pak ada sini Pak, foto. Bang. Hei. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang, silakan Pak. Turunin aja Bang. Jempol. Mereka pertemuan dulu. Bang, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Pak, lagi Mbak. Harus turun itu. Bang, tenang. Saya Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis kayak gitu biar pertemuan. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah
pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres? Gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum Pileg Pilpres, saat Pileg Pilpres, dan pasca Pileg dan Pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat
komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan, apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu. Dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita.
Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya. Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai Kak. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju.
Untuk ada kamera Otak ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Bang itu selang-seling ke Mas, kamera mas. Untuk ada kamera. Otak ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Hei. Bang itu selang-seling foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang, tangan Pak. Turun lagi ya Bang. Mereka pertemuan dulu. Mbak sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi mas, sekali lagi mbak. Belum mana? Pak, lagi mbak. Harus kirim itu. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis kayak gitu biar pertemuan. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara.
Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas Ahaye, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang
hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Masih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah, sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah, terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu, ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin.
Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak, ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Oh, itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak. Foto ada sini, Pak. Pak, ada sini, Pak. Bang. Hei. Aduh. Bang itu selang-seling foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Kiri lagi ya, Bang. Depan. Mereka pertemuan dulu. Pak, sebelah sini, Mbak Puan. Ya, betul. Pak, lagi, Mas. Sekali lagi, Mbak. Sekali lagi, Mbak. Belum mana? Pak, lagi, Mbak. Harus gitu. Bang Idun, tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis weekend itu biar pertemuan saya. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Begitu terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih.
Mana? Iya, baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Bro. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Oh, itu ada kamera. Izin Pak, potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Hei. Aduh. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turunin aja, Bang. Jempol. Mereka pertemuan dulu. Mbak, sebelah sini, Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada, Pak? Lagi, Mas. Sekali lagi, Mbak. Belum mana? Mbak, lagi, Mbak. Harus gitu. Minum, tenang. Saya, Bang. Oke, cukup. Masih. Akan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan. Siap. Oke,
Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Dia masih di Papua. Bro. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang, itu selang-seling kata. Mas kamera mana? Oh, itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak.
Enggak, cuma foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turun lagi ya, Bang. Mereka pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Mbak, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Harus gitu. Hidup tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis bikin gitu biar pertemuan saya. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Pak Utot, Pak Pajol. Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY. Dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara. Sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah
pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan liasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu, dari
Oke, oh silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan
mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya
pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY. Dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara. Sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini
merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY. Dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara. Sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim.
Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini banyak berbagi cerita dan juga pengalaman termasuk gagasan. Bagaimanapun PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres? Gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas Ahaye sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa
pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu, ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo,
Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas Ahaye baru kita foto bersama. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah.
Amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas Ahaye, monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun. Mungkin di Car Free Day berikutnya. Pak Uto, Pak Wajol. Mangan. Iya, baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mas. Oh, itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak. Foto ada sini Pak, Pak. Pak ada sini Pak, foto. Bang. Hei. Aduh. Selang-seling kata. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Jangan, Pak. Turunin aja, Bang. mereka pertemuan dulu. Mas sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Harus gitu. Bang Idun, tenang. Saya Bang.
Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis ini itu pihak pertemuan. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kepada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu
kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah
ini soal cawapres Mbak Puan, Mas Ahaye. Nah, sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah, sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas Ahaye juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah, terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu, ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah, nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas Ahaye, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas
jelas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak. Usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah dan
terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya, ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak, ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Mas kamera mas. Oh itu ada kamera. Izin Pak, foto baris Pak. Foto ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Hei. Aduh. Foto doang itu. Foto. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Tangan, Pak. Jempol. Pertemuan dulu. Pertemuan. Mbak, sebelah sini, Mbak Puan. Ya, betul.
Lagi mas, sekali lagi mbak. Sekali lagi mbak, belum mana? Mbak lagi mbak. Harus tenang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis ini itu pihak pertemuan. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kepada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP,
dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres?
gitu. Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu? Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan.
cawapres. Kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih.
Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun. Mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh, itu ada kamera. Potong ada sini, Pak. Pak ada sini, Pak. Bang. Aduh. Bang itu selang-seling kata. Mas kamera mas. Oh itu ada kamera. Potong ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Hei. Aduh. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang, jangan Pak. Mereka pertemuan dulu. Mbak Puan. Mbak sebelah sini Mbak Puan.
betul. Lagi mas, sekali lagi mbak. Sekali lagi mbak, belum mana? Mbak lagi mbak. Midun tenang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis sekali gitu biar pertemuan saya. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, pada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teuku Rifki Harsha.
Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Masih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas Ahaye, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi.
Nah kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda. Saya masih boleh bilang nggak diri saya muda? Masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu. Dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik
akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir terkait dengan putusan MK, saya pikir sama kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa
Bila tubuh Anda kuat, daya tahan pun terjaga. Minum Ensure Gold 2 kali sehari. Coba sekarang. Bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya. Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh itu tadi kamera ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang itu selang-seling kata. Mas kamera mas. Oh itu tadi kamera. Izin Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak. Foto ada sini Pak, Pak. Pak ada sini Pak, foto.
Enggak, cuma foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Tangan, Bang. Mereka pertemuan dulu. Mereka pertemuan. Mbak, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali Mbak. Sekali lagi, Mbak. Belum mana? Mbak, lagi Mbak. Bang Idun, tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Akan ditulis dulu. Habis ini itu biar pertemuan. Siap. Oke, Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kepada Mas AHY, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan, Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, oh silakan. Terima kasih. Ya,
Selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mbak, Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK. Kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang. Akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama ya, kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin
PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan apapun keputusan yang diputuskan kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu, dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Koalisi Perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi, jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu, karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita. Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin
Pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya. Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri, memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai kok. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju. Oh itu tadi kamera Otang ada sini Pak. Pak ada sini Pak. Bang. Bang itu selang-seling kakak.
Mas, kamera mas. Oh itu tadi kamera. Izin Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak, foto baris Pak. Foto ada di sini Pak, Pak. Pak ada di sini Pak, foto. Bang. Hei. Foto doang itu. Foto Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya Bang, jangan Pak. Turunin lagi ya Bang. Mereka pertemuan dulu. Mbak, sebelah sini Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada Pak? Lagi Mas, sekali lagi Mbak, belum mana? Mbak, lagi Mbak. Harus gitu. Bang Idun tenang. Saya Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis kayak gitu biar pertemuan tuh. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Begitu terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Baik, Tribuners, saya wartawan Tribunnews.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara. Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Baik, jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah
pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik, dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas AHY waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman, para sahabat, juga pejabat, pengurus, dan anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Teman-teman sekalian, media, wartawan yang Masya Allah ini banyak sekali. Saya kaget tadi begitu keluar, banyak sekali teman-teman yang sudah menunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya. 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin, politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama, mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Demikian ada dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Izin dari Kompas dulu dari. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Puan, Mas AHY, Pak Sekjen PDIP dan Pak Sekjen Demokrat. Saya Nia dari Harian Kompas. Ini mau menyampaikan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga yang sudah dititipkan. Jadi yang pertama mengenai pertemuan yang 1 jam lebih tadi Mas. Gitu, mungkin bisa dielaborasi lagi karena tadi sudah terlihat wajahnya sangat sumringah, kemudian ada politik rekonsiliasi. Nah, kemudian kesepakatan apa sih yang sudah terbangun di antara PDIP dan Demokrat? Apakah lebih kepada soal Pilpres 2024 atau lebih banyak mengenai kepentingan pasca Pilpres? Gitu. Nah, terus yang kedua mengenai pesan mungkin. Apakah ada pesan khusus yang disampaikan oleh Ibu Mega kepada Mbak Puan dan Pak SBY kepada Mas AHY sebelum pertemuan ini berlangsung gitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini soal cawapres Mbak Puan, Mas AHY. Nah sejauh ini kan sudah ada beberapa proposal yang masuk ke PDIP untuk sebagai bakal cawapres untuk Mas Ganjar gitu ya. Nah sejauh mana sih proposal-proposal itu dibahas oleh PDIP? Kan ada dari Pak Erick Thohir, kemudian juga P3 melalui Rapimnasnya sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno juga akan diajukan ke PDIP, dan apakah Mas AHY juga hari ini memberikan proposal serupa begitu Mbak? Nah terus yang terakhir soal putusan MK, kan putusan MK sudah menetapkan bahwa pemilu 2024 akan tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Nah ini mungkin bisa dijelaskan di masing-masing partai seperti apa sih langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pileg, karena kemarin kan kalau tidak salah dengar gitu ketidakpastian belum adanya putusan MK itu menyebabkan sedikit gejolak di internal gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, langsung dijawab, silakan. Ya, banyak banget ya pertanyaannya. Ini sudah mewakili banyak pertanyaan dong ya. Yang pertama, apa yang dibicarakan? Tentu saja yang dibicarakan sebelum pileg pilpres, saat pileg pilpres, dan pasca pileg dan pilpres. Bagaimana posisi dari kami PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Kami yang bisa saya sampaikan di sini adalah kami berdua menyepakati bahwa yaitu pemilu harus berjalan secara damai, silaturahmi harus tetap dilaksanakan, pesta demokrasi ini harus bisa membawa suasana sejuk, adem, ayem, gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Kemudian yang kedua, pesannya dari Ibu Mega. Pesannya dari Ibu Mega ya ketemu hari ini senyum. Nggak boleh kemudian ketemunya berdua nih kayak wah tegang-tegang. Enggak kan, tadi pertama kali ketemu langsung senyum, salaman berduaan kan. Nah nggak ada kayak wah tegang-tegang, nggak ada tegang-tegang, akrab, kekeluargaan, bersilaturahmi, dan untuk bisa terus melakukan silaturahmi seperti ini anak-anak muda, saya masih boleh bilang nggak diri saya muda, masih boleh ya, boleh. Anak-anak muda yang akan membawa insya Allah bisa membantu membangun bangsa ini ke depan untuk bisa punya masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan kemudian berpikir yang aneh-aneh ataupun berpikir yang lain-lain. Kami berdua sudah sepakat ya Mas AHY, silaturahmi ini akan terus dilakukan untuk bisa membangun komunikasi sehingga tidak ada miskomunikasi. Kalaupun belum bisa ada kesamaan, ya namanya juga sedang mencari pola untuk bisa sama-sama, ya kita harus bicara terus, dan kami sudah sepakat
komunikasi itu akan terus dilaksanakan. Terkait dengan keputusan MK bahwa PDI Perjuangan taat konstitusi, PDI Perjuangan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pelaksanaan pemilu. Kalau sebelumnya terbuka, kami siap dan sudah melaksanakan keputusan tersebut pada pemilu-pemilu yang lalu. Jadi kalau sekarang kemudian diputuskan lagi proporsional terbuka, kami pun ikut. Bukan berarti kemarin PDI Perjuangan satu-satunya partai yang nggak ikut menolak, karena menurut PDI Perjuangan, apapun keputusan yang diputuskan, kami akan taat konstitusi dan mengikuti keputusan tersebut. Itu yang menjadi posisi dari PDI Perjuangan. Jadi proporsional terbuka ini akan kami jalani seperti pemilu-pemilu yang lalu. Dan dengan sudah diputuskannya keputusan MK, tentu saja semua partai politik akan mengikuti keputusan tersebut. Insya Allah akan semuanya mempersiapkan partainya masing-masing untuk ya mengikuti proporsional terbuka ini di semua partainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baca cawapres, kami belum menerima proposal apapun, namun sudah memahami dan mengetahui untuk adanya usulan nama dari partai yang kemudian mengusulkan. Jadi kalau proposal itu kan seolah-olah kertas hitam putih ada tulisannya bahwa ini segala macam. Enggak, usulan tersebut tentu saja akan kami tampung. Nama-nama yang waktu itu saya sebutkan, salah satunya bacawa presnya Mas Ahaye di Partai Demokrat, juga masuk radar PDI Perjuangan. Jadi ya ini kita akan cermati perkembangannya, bagaimana ke depannya, siapa yang kemudian kira-kira cocok dengan PDI Perjuangan, siapa yang cocok dengan baca presnya PDI Perjuangan Mas Ganjar Pranowo. Kemudian tentu saja harus ada kesamaan visi dan misi. Ya untuk kemudian menyamakan hal tersebut tentu saja kita perlu bicara, perlu ngobrol, perlu lihat dinamika politik secara nasional, perkembangan selanjutnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Puan. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Puan. Mas Ahaye, kami persilakan. Iya, saya hanya menambahkan beberapa hal. Deklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan koalisi perubahan, capresnya adalah Mas Anies Baswedan. Jadi dengan mengembrace itu, artinya menyadari posisi kedua partai, justru tadi sangat terbuka akhirnya. Tidak ada rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang bagus untuk kita saling ketahui, saling dibicarakan. Contohnya tadi, beliau bertanya bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober, dan seterusnya pada saat pemilu dan di masa depan seperti apa. Begitu pula saya bertanya yang serupa. Yang jelas, yang kami juga senang adalah paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa. Kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi polarisasi atau benturan yang sangat keras antara masyarakat atau bangsa Indonesia sendiri. PDIP maupun Demokrat adalah sama-sama nasionalis, merah putih, Pancasilais yang kita tentu tidak ingin terjadi perpecahan di antara kita karena politik sesaat. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa kita cari kesamaannya. Belum lagi isu-isu tentang demokrasi dan kesejahteraan serta keadilan di negeri kita. Kemudian pesan Pak SBY, kebetulan kemarin juga baru bertemu dengan saya, sama-sama ziarah kita ke Taman Makam Pahlawan. Kebetulan pusara almarhumah Ibu Ani tidak jauh dari pusara almarhum Bapak Taufik Kemas. Beliau berdua bersahabat di masa hidupnya dan tentunya mudah-mudahan Al-Fatihah di alamnya, di dunianya juga tersenyum melihat kebersamaan pagi hari ini. Yang jelas semangatnya sekali lagi adalah bagaimana Pak SBY juga menitipkan semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Sekali lagi jangan hanya pada pembahasan politik praktis, tetapi jauh dari itu karena kita ingin sama-sama punya peran yang baik untuk negeri kita.
Ini juga dijelaskan sebelumnya oleh kedua sekjen, Pak Hasto maupun Pak Teguh Rifki, dalam pernyataan persnya bahwa pertemuan hari ini melampaui itu. Dan ini menjadi sebuah catatan yang baik sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar gimmick politik, tetapi juga sesuatu yang penting dan substansial, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, terkait dengan putusan MK, saya pikir sama, kita semua menyambut baik dalam arti kita ingin pemilihan anggota legislatif juga berjalan dengan baik. Kita tahu biasanya kalau pileg itu persaingan bukan sesama ataupun bukan hanya antar partai, tapi juga sesama internal partai sendiri. Karena biasa mencari suara itu dulu-duluan, oleh karena itu kita semua berharap secara internal juga tidak terjadi sesuatu yang terlalu berlebihan dan antar partai juga bisa saling menghormati dan juga menjaga kondisinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih. Baik, kesempatan cukup? Cukup ya? Tadi Oke. Ya, saya kembalikan ke Mas Hasto. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ini indahnya pertemuan yang memang penuh berkah. Dan terakhir tetap ada catatan penutup ini, meskipun dari teman-teman pers tadi dari pertanyaan Kompas tadi kan sudah mewakili semuanya. Ada 6 pertanyaan yang luar biasa, 4 pertanyaan. Untuk itu Mbak Puan monggo untuk mengakhiri memberikan catatan penutup, kemudian Mas AHY baru kita foto bersama. Ya, catatannya penutupnya nih pantun aja, nggak mau kalah sama Sekjen PDI Perjuangan. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama, percepat kemajuan Indonesia Raya. Nah, amin, amin, amin. Dah itu aja penutupnya. Luar biasa. Mas AHY monggo. Iya, saya nggak menyiapkan pantun, mungkin di Car Free Day berikutnya. Mangan. Baru mulai, Pak. Kita punya sekjen yang muda-muda begini, susah kalau kita nggak bisa ngikutin. Maju.
Tuh, ada kamera foto. Foto ada sini, Pak. Pak, ada sini, Pak. Bang. Bang itu selang-seling kata. Mas, kamera mana? Oh, itu ada kamera. Izin Pak, foto baris, Pak. Foto ada sini, Pak. Pak, ada sini, Pak. Bang. Hei. Bang itu selang-seling kata. Enggak, cuma foto. Foto doang itu. Foto Bang. Bang, angkatnya jangan tinggi-tinggi ya, Bang. Silakan, Pak. Gempal. Mereka pertemuan dulu. Pak, sebelah sini, Mbak Puan. Ya, betul. Mana dada, Pak? Lagi, Mas. Sekali lagi, Mbak. Belum mana? Pak, lagi, Mbak. Harus gitu. Bang Idun, tenang. Bang. Oke, cukup. Masih. Silakan ditulis dulu. Habis itu biar pertemuan saya. Siap. Ya, Tribuners, tadi baru saja merupakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, di mana keduanya bertemu usai melakukan lari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah restoran di dalam Gelora Bung Karno. Seperti itu. Belum diketahui apakah pembahasan yang dibahas di dalam pertemuan keduanya. Meski demikian, memang tadi terlihat sejumlah pengurus DPP Partai PDIP dan pengurus Partai Demokrat. Ikuti terus informasi lanjutan terkait dengan pertemuan keduanya. Tribuners, saya wartawan.com melaporkan. Terima kasih. Semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Mbak Puan Maharani dan Mas AHY, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua bergembira ria ini, didampingi Mas Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rifki. Terima kasih, dan juga rekan-rekan pers yang luar biasa daya minatnya. Dan tadi sudah diadakan pertemuan 4 mata antara Mbak Puan dan Mas AHY, dan rupanya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan itu ruangannya Nusantara, sehingga kedua pemimpin muda visioner ini menatap masa depan Indonesia, karena ibu kota negara kita juga Nusantara.
Sehingga luar biasa, dan akan saya mulai buat teman-teman pers dengan pantun. Burung merpati berwarna putih, hatinya tulus penuh kasih. Pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye dengan pikiran jernih, bangun Indonesia tanpa pamrih. Ya, luar biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman pers. Luar biasa, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan isunya itu sejak tanggal 8 Juni itu langsung menjadi trending topik. Dan untuk itu pada kesempatan pagi hari yang cerah ini pada Mas Ahaye, waktu dan tempat kami haturkan untuk menyampaikan keterangan kepada teman-teman wartawan. Dipersilahkan, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Mbak Puan Maharani, Sekjen Hasto, dan Sekjen Teguh Rifki Harsha. Saya juga ingin menyapa para sahabat, para pejabat teras, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan juga teman-teman tunggu kami berdua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada teman-teman sekalian yang sabar menunggu cerita dari kami. Dan alhamdulillah juga tadi kita sudah olahraga. Mbak Puan ternyata hari ini jalannya lebih panjang dari saya, 7 km. Kalau tadi kita cuman nggak nyampe 3 km tadi. Ternyata Mbak Puan lebih serius tadi. Tapi ini membuktikan bahwa dalam suasana yang baik di hari Minggu yang cerah ini, di seputaran GBK, Car Free Day Jakarta, kita bisa tetap bersilaturahim. Saya berdua tadi sambil menikmati bubur di ruang Nusantara Pelataran ini, banyak berbagi cerita dan juga pengalaman, termasuk gagasan. Bagaimanapun, PDIP dan Partai Demokrat ini merupakan dua partai yang punya pengalaman sebagai the ruling party, tapi juga sebagai partai oposisi. Mungkin tidak banyak yang punya pengalaman seperti itu, paripurna. Namun demikian kita juga tahu dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Tentu saya tidak ingin membahas masa lalu, tetapi hadirnya kami berdua mudah-mudahan juga menjadi oase bahwa politik itu seringkali menempatkan seseorang atau partai dalam posisi dan sikap yang berbeda. Tetapi persahabatan kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan, dan walaupun sekali lagi belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang
hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.